ada sedihnya juga karena teman-teman dekat saya tidak masuk ke SMA yang dia inginkan, sama seperti saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita ya berbincang-bincang santai lah dengan Binsai, bincang santai. Ya, betul. Nah, langsung aja lah, biasanya gak usah basa-basi, dah Siap. penonton juga udah pada tahu kan Isan siapa gitu kan. Amin. Jadi gimana Kak? Jadi gini San, kemarin kan pusing tuh SPMB. Wah, kacau. Jadi karena saya panas lo. Jadi karena saya baru pertama kali masuk negeri ya, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selama 9 tahun dan sekarang memasuki SMA yang saya inginkan. Jadi rada-rada soak sekedik. Tapi gimana ya perasaannya kemarin keterima di negeri gitu? Sangat senang karena itu adalah sekolah favorit di kabupaten, dan ada sedihnya juga karena teman-teman dekat saya tidak masuk ke SMA yang dia inginkan, sama seperti saya. Tapi kan awalnya tuh kita periksa tuh bareng-bareng ya kan, SPMB gitu. Terus kan bisa nggak masuk tuh, tapi ternyata masuknya lewat jalur lain gitu, bukan dari jalur prestasi. Gimana perasaannya? Thank you, Bu. Gimana perasaannya? Yang pasti senang dan kaget, karena gelombang pertama, kalau kalian tahu, gelombang pertama itu saya tidak keterima. Gelombang 2 saya coba di sekolah lain, tidak keterima juga, dan tiba-tiba ada guru yang menelpon saya tuh. Sangat bahagia, cenghar lah pokoknya. Definisi doa ibu Dipertaruhkan. Nah, jadi ada episode sebelumnya, ada vlog yang mempertanyakan SMA ya Kak. Mempertanyakan SMA yang saya inginkan dan teman-teman saya inginkan. Ternyata saya masuk sekolah ya, ke sekolah tujuan pasti. Tapi ya memang lah, dulu lah Akang oke ngerasain gitu bagaimana swasta gitu kan. Kayak teman-teman tuh ke negeri gitu, kayak pengen banget ngerasain ke negeri. Pasti di samping gak mau ngebebanin orang tua gitu nya, ke rumah kita teh beban gitu nya. Beban jadi beban. Tapi mudah-mudahan lah dengan kita sekarang masuk negeri, kita bisa belajar lebih baik deh lah. Pasti. Intinya tetaplah pengen ngebanggain orang tua ya kan. Tujuan utama. Gitu. Nah, selanjutnya nih San, kan Isan sekarang masuk SMA nih. Masuk SMA. Kira-kira Isan ada rencana buat kuliah gak ke depannya? Kalau rencana sih pasti ada. Tapi sebelumnya juga saya mengutamakan dulu kerja, karena ingin membantu ekonomi keluarga. Ingin membantu ekonomi keluarga dan tidak mau membebani orang tua saya terus-menerus. Jadi saya planning ke depannya tuh bekerja sambil kuliah. Amin. Lah. Di situ juga definisi doa ibu ya. Doa ibu ya guys. Jadi kalian semua jangan lupa minta doa untuk kedua orang tua kalian. Pokoknya segala sesuatu urusan kita, kalau ingin dilancarkan segala urusannya oleh Allah, salah satu kuncinya adalah minta doa atau restu orang tua. Betul, sangat betul. Itu guys, tips dari Isan. Jadi seburuk apapun kondisi kita, kalau kita dekat dengan orang tua, ngebakti dengan orang tua, pasti serasa menjalani hidup itu mudah. Ya.
Jadi jangan pernah merasa kita itu sering dimarahin oleh orang tua, jadi kita marah ke orang tua. Bukan gitu guys, tapi itu bentuk marahnya orang tua itu adalah kasih sayang kepada anaknya. Betul. Supaya anaknya itu tidak seperti yang diinginkan atau terjerumus ke dalam namanya pergaulan yang negatif lah gitu. Gitu guys. Nah, oke San, selanjutnya nih, Gimana Kak? kalau misalkan Isan suatu saat ada dua pilihan, ya. Isan nih misalkan keterima kerja, ada dua pilihan. Yang pertama itu misalkan Isan disuruh kerja di kantoran, Ya. Yang kedua pengusaha misalnya. Pengusaha. Jadi ada orang gitu yang misalkan mau meminjamkan atau mau mengasih modal ke Isan supaya Isan tuh belajar bisnis gitu atau usaha gitu. Isan mau pilih mana gitu. Tapi di suatu tempat, di satu waktu gitu sama itu sama Isan diterima jadi pekerja kantoran, sama ada orang yang mau ngasih modal Isan gitu. Nah, Isan pilih mana kira-kira? Aduh, pertanyaannya sangat sulit sepertinya. Tapi kalau dipikir-pikir dari sekarang, saya lebih memilih membangun bisnis. Karena lebih mendapatkan pengalaman yang lebih. Berarti gitu guys. Berarti Isan itu secara tidak langsung ini menjadi pembisnis gitu. Parah. Nah gitu kan. Maaf guys, itu ada iklan sedikit. Iklan Head and Shoulders. Nah, dan misalkan suatu saat Isan udah sukses, Amin. apakah Isan bakal lupa sama kita? Yang berjuang lah, atau teman-teman yang dekat sama Isan? Yang pasti sih pasti enggak, karena jika ada sedikit kabar baik, saya juga pasti memberitahu. Seperti ke Akang, pasti ngasih tahu masuk ke SMA yang saya impian, saya impikan. Jadi nanti juga kalau misal udah bener-bener lost contact, pasti bakal nyari sih. Kan udah tahu ya rumah di mana. Pasti. Jangan lupa bawa mobil apa? Mobil Civic Turbo. Motor Harley. Mana gitu aja. Nah, suatu saat pernah gak sih kayak ngerasa Isan tuh semakin dewasa, semakin lingkungan pertemanan itu semakin kecil gitu? Sangat merasakan, karena semakin dewasa, teman-teman saya juga menjalankan jalannya masing-masing, seperti ya beda sekolah, terus ada yang pindah rumah juga. Jadi saya tahu kalau setiap pertemuan pasti juga ada perpisahan gitu guys. Tapi terkadang kan kita juga kayak sedih ya, pasti sedih. Terus kayak kalau udah jauh pasti lost contact gitu kan. Tapi kan itu bentuk kedewasaan kita gitu, bagaimana menerima keadaan. Tapi kan ini mah biasanya pengalaman orang gitu. Tidak sedikit orang yang bilang gitu bahwasanya ketika kita sudah lost contact gitu, dibilang sombong, padahal kan enggak gitu ya. Padahal karena sibuk keadaan aja gitu. Karena mempunyai kesibukan masing-masing ya. Gitu. Tergantung kitanya mau mengerti atau enggak gitu. Nah gitu guys. Jadi kalau misalkan bukan berarti kita lost contact ataupun apa itu disebut sombong ataupun apa. Melainkan ya karena sibuk pekerjaan, sibuk karena sekolah ataupun yang lainnya seperti itu. Yang penting kita selalu berusaha belajar positif lah, berpikir positif. Betul. Seperti ini sekarang ya, jadi rencananya kita bikin video ini pasti banyak orang seperti teman saya Ibnu, Algi dan lain-lain yang tidak saya sebutkan. Namun pas di hari ini tidak bisa hadir. A few moments later. Nah itulah pokoknya guys, mungkin berbincang kita hari ini cukup sekian dulu ya San ya.
cukup sekian, masih ada banyak episode-episode lainnya. Ya itulah pokoknya tetap terus pantengin channel kita, jangan lupa support kita terus. Jangan lupa like, comment, and subrek. Nah itulah pokoknya guys, mungkin kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye dulu.